Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Baik, ayyuhal ikhwah sekalian, ya, pada pagi hari yang berbahagia ini alhamdulillah kita masih dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa nikmat hidayah iman dan Islam, sehingga kita masih diperkenankan oleh Allah, ya, untuk menjadi seorang muslim salafi, ya, yang berjalan di atas hidayah Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman salafus salih insyaallah, ya. Kemudian kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menunjukkan kita, ya, jalan yang diridhai Allah yang akan mengantarkan kita kepada surganya di yaumil qiyamah kelak. Amin. Taib. Di pertemuan yang lalu, ya, kita sudah mempelajari huruf ain, ya. Ain dan ghain, ya, sama saja, hanya saja yang satu ada titik di atasnya, ya, sesuai dengan kaidah khat naskhi. Adapun untuk pertemuan kita di pagi hari ini, ya, kita akan melanjutkan pada insyaallah, ya, dua huruf fa dan huruf qaf, ya, huruf fa dan huruf qaf. Bagaimana cara menuliskan kedua huruf ini ketika dia dalam kondisi tidak bersambung dengan huruf lain atau kondisinya sendiri, ketika dia bersambung, ketika dia berada di awal, ketika dia berada di tengah, dan ketika dia berada di akhir sebuah kata. Baik, tanpa memperpanjang kalam lagi, kita akan langsung saja memulai, dan Ustaz akan menunjukkan cara bagaimana menulis huruf ini dengan sesuai kaidah khat naskhi yang baik dan benar, ya. Perhatikan cara menulisnya. Huruf fa, ya. Antum bisa lihat di sini, ya, ada huruf fa. Huruf fa sebenarnya cara membuatnya adalah pertama antum buat seperti huruf atau angka 1 Arab namun tidak terlalu panjang, ya, seperti ini. Nah, kemudian antum seperti membuat huruf ba. Nah, jadi asal huruf fa itu adalah huruf ba, ya. Kita ulangi sekali lagi, ya, seperti ini. Kemudian disambung seperti ini, jadilah dia huruf ba. Baru kemudian kita buat kepalanya, ya, kepala huruf fa seperti ini, dia jadi huruf fa, ya. Kita ulangi sekali lagi, ya, atau buat seperti ini pertamanya. Nah, buat begini, baru disambung huruf ba. Nah, seperti itu, ya. Kita buat sekali lagi. Jadi intinya kalau antum ingin bisa menulis huruf fa ini dengan kaidah yang benar, maka antum harus bisa menulis dengan huruf ba dulu, ya. Huruf ba itu menulisnya adalah seperti ini. Ini garis bantu di buku antum. Ba itu dia seperti ini, ya. Jadi, ya, ini garis bantu, ya. Huruf ba, dia bagian yang pertama itu tidak terkena garis, ya. Ini ada celahnya di sini. Nah, ini dia tidak menyentuh garis bantu. Adapun yang ke bawah adalah tarikan selanjutnya, ya. Jadi kalau misalnya ada garis bantu seperti ini, kemudian antum menulis huruf ba itu begini, maka ini salah, ini salah, ya. Ba itu ditulis
dengan garis bantu, bentuknya seperti ini. Ini huruf ba. Nah, kalau huruf fa tinggal antum tambahkan kepalanya saja. Jadilah dia huruf fa. Nah, bisa dipahami ini ya. Nah, ini huruf fa ketika dia dalam kondisi sendiri. Nah, selanjutnya kita coba menulis huruf fa ketika dia berada di awal kata. Baik, perhatikan ya. Huruf fa itu ada beberapa jenisnya ketika dia berada di awal kata. Yang pertama bentuknya adalah seperti ini. Perhatikan ya. Afwan. Ini huruf fa seperti ini ya. Biasanya kalau setelahnya itu adalah huruf shad, adalah huruf shad atau sin atau ya biasanya huruf shad. Contohnya saja kita buat ya, kata faslun. Nah, faslun ya. Nah, baik. Nah, ada huruf fa yang kalau bertemu dengan huruf alif ya, huruf alif bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian ada huruf fa yang kalau dia kemudian bertemu dengan huruf ba, ta, sa, nun, ya. Contoh misalnya kata fai faisalun misalnya ya. Ya, sedikit seperti itu bentuknya. Jadi agak naik dia ya. Kemudian misal setelah huruf fa itu adalah huruf kaf. Contoh misal kata fikrotun. Iya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari huruf fa yang berada di awal kata ya. Contoh misalnya bertemu dengan huruf apa lagi ya, misalnya ya, kita katakan contohnya adalah misal kata ya, hanya seperti ini ya. Bisa juga huruf fa itu bentuknya seperti ini di awal kata. Ya, bisa juga seperti ini ya. Contoh misalnya kata apa ya, huruf fa ya. Faslun nih sudah ya tadi ya. Nah, ini sebenarnya hampir-hampir sama dengan kata faslun tadi. Ya udah, jadi cukup fa di awal kata itu bisa seperti ini saja bentuknya ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke penulisan huruf fa ketika dia berada di tengah kata ya, di tengah kata. Maka cara menuliskannya yang pertama, afwan, dia ada dua bentuknya. Yang pertama seperti ini, perhatikan ya. Kemudian nanti ada juga bentuknya yang dia begini. Ya, saya ulangi sekali lagi, mana tahu antum belum jelas ya. Ini begini.
Nih yang pertama, ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang bentuknya begini. Nah, bisa nampak bedanya ya. Nah, kita buatlah contoh misalnya kata khafifun misalnya. Khafifun, ya. Nah, ini jenis yang pertama, yaitu jenis yang ini ya. Nih, jenis yang ini. Nah, kemudian kita coba untuk menulis jenis yang kedua yang seperti ini. Contoh misalnya kata at-taqwa. Ya, huruf fa dan qaf sebenarnya sama saja ya untuk di tengahnya. Maka Ustaz buat afwan ya, kita buat contoh yang huruf fa saja biar lebih mudah. Nah, ini dia fa yang bentuk kedua. Jadi ringkasnya sebenarnya bentuknya yang pertama itu begini ya. Antum buat dulu pertama seperti ini langkah pertamanya. Kemudian yang selanjutnya itu begini. Nah, ini kedua, baru kemudian ini tebal-tebal semua ya. Nah, ini ketiga, baru tarik begini. Nah, ini yang jenis yang pertama. Saya ulangi sekali lagi. Begini yang pertama, kemudian tebal juga begini ya. Lanjut. Nah, ini jenis yang pertama ya. Kemudian jenis yang kedua itu bentuknya begini. Ini antum buat begini, agak naik sedikit, baru kemudian diputar begini, baru ditarik. Nah, bisa dipahami ini ya. Nah, itu contoh bagi huruf fa ketika dia berada di tengah kata. Jadi ada dua bentuk. Yang pertama yang seperti ini ya, ini yang pertama. Ini yang pertama. Kemudian ini bentuk yang kedua, ini yang kedua. Baik, sekarang kita mau masuk ke contoh menulis huruf fa ketika dia berada di akhir kata ya, di akhir kata. Di akhir kata itu sebenarnya sama seperti yang di tengah, cuma ditambahkan lagi ekornya seperti ketika huruf fa itu berada sendirian, tidak bersambung ya. Jadi seperti ini. Afwan ya. Nah, itu dia, hanya mendapat tambahan ekor seperti yang dia sendiri, atau juga seperti yang kawannya yang satu lagi ya, yang seperti ini. Nah, begini, tambahkan begini. Iya. Jadi ada dua bentuk. Ingat ya, cara yang pertama tadi huruf fa yang di tengah itu seperti ini. Ya, seperti ini. Buat lagi garis tebal. Buat lagi, kemudian tarik. Nah, ini dia fa jenis yang pertama. Kemudian yang kedua itu antum buat garis, kemudian agak lengkungkan ke atas sedikit, baru buat lingkaran begini, baru seperti ini kan. Bisa dipahami ini ya. Nah, yang di akhir kata juga sama seperti yang di tengah ya, lingkarannya, namun dia ditambahkan ekor seperti huruf fa yang berada di sendirian atau yang ketika dia tidak bergabung dengan huruf lain ya, seperti ini ya. Nih begini. Atau
Iya. Contohnya kita buat kata apa? Ini kata khafifun ini. Ya, contoh misalnya Ustaz tuliskan lagi ya. Kata khafifun. Nah, di sini Ustaz menggunakan dua model huruf fa. Lihat di sini. Yang pertama ini jenis yang pertama, ya. Yang fa di akhirnya adalah jenis yang kedua ini, ya. Jadi sebenarnya tinggal divariasikan saja untuk huruf fa ini. Jadi antum bisa nulisnya seperti ini, ya, seperti yang ini Ustaz contohkan tadi, atau yang seperti yang ini. Nggak ada masalah. Iya. Ya. Jadi mudah. Ini adalah huruf fa. Nah, selanjutnya kita masuk ke huruf qaf. Kita masuk ke huruf qaf. Perhatikan. Qaf itu kepalanya sama saja seperti huruf fa. Namun huruf qaf itu asalnya adalah huruf nun. Perhatikan ya, nun itu buatnya seperti ini, angka 1, kemudian seperti ini. Ini huruf nun. Qaf hanya mendapat tambahan sedikit saja. Maka kita buat dulu kepalanya ya. Nah, membuat dulu kepalanya seperti ini. Nah, baru buat lingkaran huruf nun. Jadilah huruf qaf. Nampak? Saya ulangi lagi caranya. Ya, nampak ya? Baik. Nah, ini qaf ketika berada sendirian, tidak bersambung dengan huruf lain. Nah, bagaimana kalau dengan dia bersambung dengan huruf lain? Sama dengan huruf fa. Contoh misalnya kata qasrun, ya, kita buat contoh kata qasrun. Sama kan dengan huruf fa tadi? Sama ya. Qasrun. Kemudian kita buat lagi misalnya kata qala. Sama seperti huruf fa itu ya, qala. Qala. Ya, kemudian apa lagi ya, misalnya kata ya. Ya, jadi seperti ini ya. Misalnya kita buat kata qaisarun ya, sama seperti kata faisalun tadi. Qaisarun. Nah, qaisarun. Nampak ya? Oke. Nah, itu ketika dia berada di awal kata. Nah, kita masuk ke huruf qaf yang dia berada di tengah kata. Sama seperti huruf fa tadi. Ini bentuknya yang seperti ini. Tinggal tambah titiknya aja ya. Qaf seperti ini atau yang qaf seperti yang jenis kedua yang seperti ini. Ya, ini buat seperti ini, naik sedikit lingkaran, baru tarik seperti ini. Nah, contoh misalnya kata apa misalnya ya, hukuk. Misalnya kita buat kata hukukun ya.
Hukukun, ya, atau at-taqwa, kita buat kalimatnya atau katanya. Nih, at-taqwa. Nah, bagaimana qaf yang di akhir? Ya, sama saja seperti huruf fa, cuma kalau fa kan dia seperti huruf ba, namun kalau qaf ini dia seperti huruf qaf, huruf nun, ya. Nah, qaf di akhir itu hanya satu bentuknya. Tidak seperti huruf fa. Kalau huruf fa kan begini tadi, ya. Ini begini. Ini fa di akhir. Atau yang seperti ini tadi. Nah, qaf hanya satu bentuknya, yaitu yang seperti ini. Qaf hanya satu bentuknya, yang di akhir yaitu seperti di awal kata, seperti ini dia qaf. Ya, sekali lagi ya, huruf qaf di akhir. Ya, contoh kata apa ya? Kita buat contoh kata apa ya misalnya ya, yang di akhirnya al-alaq, contohnya kita buat kata al-alaq. Al-alaq. Tahu, kita buat contoh yang lain misalnya mughlaqun, mughlaqun. Nah, taib ya. Sekian saja pelajaran kita hari ini ya. Untuk hari ini tidak ada yang Ustadz suruh antum menulis ya, untuk menulis ayat atau kata-kata. Hanya cukup antum menuliskan kata-kata yang ada Ustadz tulis di sini. Ustadz ingin melihat cara antum menulis seperti yang Ustadz tuliskan. Misalnya antum menulis huruf fa ketika berada di awal ini, antum tiru, cukup sekali saja nulisnya, namun buat yang bagus ya. Huruf fa, huruf fa ketika sendiri, huruf fa ketika bertemu dengan huruf lain ya, huruf fa ketika di awal, ketika di tengah dan di akhir, begitu juga dengan huruf qaf. Jadi Ustadz mau lihat hasil kerja antum memang seperti ini yang antum tulis ya. Nah, mungkin di pertemuan selanjutnya baru Ustadz mintakan antum untuk menulis ayat. Jadi Ustadz ingin ngelihat gimana sih penulisan antum itu sudah benar atau belum ya. Maka waktunya sudah habis ya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.